Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Oke, kita masih dalam pembahasan Understanding English Grammar, dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat tanya informatif atau lebih sering dikenal dengan sebutan WH questions. Ini kita batasi dengan penggunaan verb 1, baik action verb maupun to be. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan boleh di-share ke teman-teman, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, saya akan ulang sedikit tentang materi dasar tentang interrogative sentence atau kalimat tanya. Dalam bahasa Inggris dikenal ada dua jenis. Yang pertama, WH question, yang isinya mencari informasi dengan kata tanya. Kemudian yang lain adalah yes no question. Ini sudah kita bahas pada materi kita sebelumnya. Yang ini hanya memastikan informasinya benar atau tidak, ya atau tidak. Makanya disebut yes no question. Oke, ini sudah kita bahas. Jadi kita hanya akan membahas masalah WH question, yaitu kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Ada beberapa jenis di sini, ada why, what, where, when, who, dan how. Nanti masing-masing punya ada pengembangan juga. Oke, kita coba eh, pelajari dulu jenis-jenis kata tanyanya atau question word-nya supaya kita nggak salah memberikan informasi yang ditanyakan. Kita mulai dari why. Why artinya mengapa, kenapa kalau bahasa hari-hari kita. Ini pertanyaan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya, why do you marry me? Mengapa kamu menikahi aku? Well, because it is only you in my heart. Karena hanya kamu di hatiku. Nobody else wants to be in my heart. Yang lain nggak ada yang mau, gitu ya. Jadi kata tanya why ini dijawab dengan memberi alasan. Biasanya diawali dengan because atau conjunction lain yang setara because, bisa since, bisa for. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Intinya, why digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kemudian kata tanya where artinya di mana atau kemana kalau dalam bahasa Indonesia. Ini menanyakan satu tempat atau lokasi. Contohnya, where do you get the old food? So yummy. Thanks. Di mana kamu dapat semua makanan ini? Enak banget ya. Terima kasih. It's okay, I take it from your bag. Saya ngambil dari tas kamu. Waduh. Oke, jadi kata tanya where ini meminta informasi tempat. Nah, di sini tempatnya from your bag. Jadi where artinya di mana atau kemana. Kemudian ada when, kapan, untuk menanyakan waktu, tapi dalam bentuk waktu yang umum, tidak spesifik pada jam, gitu ya. Misalnya, when is the beauty contest for this year? The contest is in November. When menanyakan konteks waktu bulan, in November. Oke, selanjutnya ada who. Who ini kata tanya untuk siapa, artinya dia untuk menanyakan orang. Ya, ada dua fungsi, ada fungsi complement dan ada fungsi objek. Kalau who untuk menanyakan fungsi complement seperti ini, who are you? I'm Spider-Man. Nah, Spider-Man. Jadi who di sini menanyakan fungsi Spider-Man sebagai complement dari kalimat. Ada subject, verb, complement. Bedakan kalau dia untuk menanyakan objek yang kita gunakan bukan who tapi whom. Whom do you live with? Atau with whom do you live with? Dengan siapa? I live with Spider-Man. Oke. Jadi untuk objek setelah kata kerja kita gunakan whom. Tapi whom ini hanya untuk formal. Biasanya kalau untuk percakapan sehari-hari lebih sering digunakan who bukan whom. Ya, sekali lagi. Jadi kita akan jarang menggunakan whom dalam eh, percakapan sehari-hari. Kita lebih menggunakan who. Who do you live with? Atau with who do you live with?
Oke, kata tanya selanjutnya adalah how. How ini cukup punya banyak variasi. Yang pertama, how digunakan untuk menanyakan kondisi atau keadaan. Misalnya, how are you today? I'm fine. Di sini how, tapi digunakan untuk menanyakan suatu kondisi. Kita bisa jawab fine atau good, gitu ya. Tapi how yang lain, misalnya, bisa digunakan untuk menanyakan cara melakukan sesuatu. How do you come to school? How do you go to school? I go by bus. How dijawabnya by bus. Ini kita bisa tentukan melalui konteks arti kalimatnya mengarah kemana untuk membedakan how menanyakan kondisi, how menanyakan cara melakukan sesuatu. Selanjutnya, how juga digunakan untuk menanyakan kualitas, kualitas dari satu kegiatan. Misalnya, how does he study for the test? How does he study for the test? Jawabannya, he studies very seriously. Jadi how di sini menanyakan kualitas. How does he study? He studies very seriously. Kemudian how juga bisa digabungkan dengan adjektif ataupun adverb untuk menanyakan jumlah atau tingkatan atau kondisi tertentu, tergantung adjektifnya atau adverbnya yang digunakan. Misalnya, kalau kita gabung dengan many, berarti ini menanyakan jumlah. How many brother? How many brother do you have? I have 3 brothers. Tapi kalau kita gunakan how much, ya bedanya kalau how many itu untuk countable nouns, kita sudah bahas. How much tentunya untuk uncountable noun. How many brother? 3 brother. How much? 5,000. Kita gunakan how much karena ini uang, uncountable. Kalau brothers, countable, pakainya how many. Gabungan yang lain misalnya how often, berapa sering. How often. How often do you exercise? Twice a week. Kita gabung dengan how long, bisa how long, berapa lama atau berapa jauh. How long do you sleep? 8 hours. How long do you sleep? How big, seberapa besar. How big is this super tanker? It's as big as football field. How big. Jadi tergantung kata sifat yang nempel, ya. Yang lain misalnya how deep, berapa dalam. How deep is the sea? Seberapa dalam lautnya? 200 meters. How far? Berapa jauh? How far is your campus from your house? Berapa jauh sih rumah kamu dari kampus? How far? How wide? Wide, luas. How wide? How wide is your campus? 300 hectares. Jadi, how bisa digabung dengan adverb atau adjective untuk menanyakan informasi tertentu. Oke? Selanjutnya kata tanya what. What ini kita gunakan untuk menanyakan objek yang bukan manusia. Kuncinya di situ, dia bukan manusia. Kalau manusia kita gunakan who, ya. Jadi beda who dan what, walaupun posisi dalam kalimat nanti sama sebagai subjek atau objek. Tapi what untuk benda. Oke, jadi dia bisa menanyakan info dari complement ataupun setelah ini kita bahas dari objek. Complement itu artinya kalimatnya menggunakan to be. What is your name? My name is Kandar. What is your name? Jadi kita gunakan what is, ya, untuk menanyakan objek Kandar. What is the final score? What is the final score? What digunakan untuk menanyakan info tentang final score, dan ada jawabannya sebagai complement. Final score is 3-0. Oke, ini what untuk menanyakan complement. Kemudian what juga bisa menanyakan objek, artinya kalimatnya menggunakan kata kerja. What do you eat for breakfast? I eat bread. What do you eat for breakfast? I eat bread. Di sini what menanyakan objek dari kegiatan eat dan jawabannya bread. Atau contoh yang lain, what do you learn from the book? What do you learn from the book? I learned the secret of reading fast. I learned the secret of reading fast. Jadi what di sini menanyakan objek dari kata kerja learn dan jawabannya adalah secret of reading fast. I learn the secret of reading fast. Oke, jadi what bisa digunakan untuk menanyakan benda, bukan orang, baik dengan kata kerja, objek, ataupun dengan to be sebagai complement.
Oke, kita sudah bahas tadi jenis-jenis dan artinya dari kata tanya yang kita gunakan dalam WH question. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara membentuknya, cara menyusun menjadi kalimat tanya. Oke, susunannya seperti ini. Untuk kalimat tanya yang menggunakan kata kerja atau action verb, ya, action verb, silakan direview lagi. Kata kerja kegiatan, maka rumusnya atau formulanya seperti ini. Kita gunakan kata tanya, termasuk kalau kata tanyanya itu pakai embel-embel, ya, how many brother. Jadi tidak hanya how, when, where, tapi bisa bisa digabung-gabung tadi. Pertama kita letakkan kata tanya di depan, kemudian ada auxiliary do, does, ada subject, tentunya ada subject karena ada action verb 1. Kemudian bisa kalau memang ada bisa ada object, complement dan seterusnya. Ya, yang penting di sini ada do, does. Ini kita gunakan kalau kalimatnya adalah tentang kata kerja. Jadi kita gunakan do atau does, bukan to be. Penggunaan do dan does ini kita sudah pelajari, dia tergantung subjeknya apa. Ya, contohnya begini. Where do you study English? Where do you? Jadi where dulu baru ketemu harus ada auxiliary do, ya. Do kita pakai karena subjeknya you, ya. Where do you study English? Jadi bukan where is you study. Is tidak menemani kata kerja verb 1 study. Jadi where do you study? Why do you marry me? Why do? How many brother does she have? How many brother kata tanyanya. Kemudian ada auxiliary does, subject, kata kerja. Lanjutnya, what does your mother cook for lunch? What does subjeknya your mother, kata kerjanya cook. Ya. Jadi ingat susunannya harus ada kata tanya, harus ditemani auxiliary, subject dan kata kerja. Ini kalau ada kata kerja. Kalau kalimatnya tidak ada kata kerja, artinya menggunakan to be atau linking verb. Kita juga sudah bahas tentang linking verb, silakan di-review. Maka kalimatnya hanya seperti ini. Kata tanya, kemudian ada to be, langsung subjek atau mungkin langsung objek, complement dan seterusnya. Ya, langsung. Tidak ada do, does karena kita menggunakan to be dan tentunya tidak ada kata kerja. How are you today? How are you today? Kata tanya, ada to be, ada subject. Ada keterangan waktu. Where are you from? Sama. Where are you from? Atau mungkin langsung objek. Langsung complement. What is your name? What is your name? How long is the meeting? Ya, jadi bentuknya seperti sederhana. Kata tanya, langsung to be, langsung subjek atau langsung complement. Baik, khusus untuk penggunaan kata tanya who, khusus ya, ini khusus untuk kata tanya who, rumusnya agak beda. Di sini who langsung ketemu kata kerja, ini walaupun kalimat tanya, kata kerjanya menggunakan verb SES, karena who dianggap subjek yang indefinite namanya, tidak mewakili mewakili kata subjek yang tidak jelas, jadi dianggap singular. Jadi langsung who menggunakan kata kerja SES, walaupun kalimat tanya. Kemudian objek, objeknya bisa lebih dari satu. Misalnya begini, jadi intinya tidak menggunakan kata bantu do, does. Ya, makanya kata kerjanya tetap menggunakan SES karena nggak pakai kata bantu do, does. Contoh, who knows the answer? Who knows the answer? Siapa yang tahu jawabannya? I know the answer. I know the answer. Who sebagai subjek. Jadi ini khusus untuk who, tidak menggunakan kata bantu do, does. Who wants to be millionaire? Who wants? Ya, langsung. Who tells? Jadi bukan who does tell, tapi who tells langsung. Kemudian who answers the question correctly? Who answers? Ya, sekali lagi khusus untuk who yang menanyakan subjek, kita tidak perlu menggunakan auxiliary do atau does. Oke, ada yang penting di sini, tolong diperhatikan. Oke, ini saya anggap penting karena banyak sekali kesalahan kita dalam bahasa Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Ini sering terjadi kesalahan. Kesalahannya begini, kita sering
mengasumsikan bahwa semua pertanyaan apakah itu harus pakai what gitu ya. Ini kesalahan yang agak umum. Nah, sebenarnya nggak semua juga ya, nggak semua pertanyaan apakah itu harus dimulai dengan what. Tergantung. Kalau dia yes no question, nah kita bahas di sini. Pertanyaan begini, do you eat every morning? Do you eat every morning? Atau do you study at home? Do you study at home? Oke, ini kan hanya memastikan informasinya ya atau tidak. Do you eat every morning? Apakah kamu makan setiap pagi? Ya atau enggak. Do you study at home? Ya atau enggak. Hanya gitu saja. Jadi dimulai dengan do you. Oke. Ini yang kita sebut yes no question pada materi sebelumnya. Jadi jawabnya simple, yes I do, no I don't. Hanya memastikan informasi. Hanya dalam bahasa Indonesia tetap dimulai dengan apa atau apakah. Beda dengan apakah yang kita pakai what. What do you eat every morning? What do you study at home? Ini sama-sama diartikan apakah, tapi kata tanya what, do, bla bla bla, itu dia mencari informasi, ya, mencari informasi. Kalau what do you eat berarti dia menanyakan apa yang dimakan. What do you eat? I eat bread. Oke. What do you study? I study English. I study English. Jadi tergantung konteksnya. Tidak selalu apakah itu harus pakai what. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita coba lihat contoh soal. Sini ada soal, bla bla bla, do you go to school? I go by bus. Pertanyaannya, mau pakai kata tanya apa? Di sini kalau kita artikan, kamu pergi ke sekolah, jadi yang dicari hanya kata tanya. Dan jawabannya kita lihat by bus, berarti menanyakan cara, ya, cara melakukan. Kalau cara, what itu objek, where itu tempat, when itu waktu, maka jawabannya adalah how. Jadi kita harus hafal makna dari masing-masing kata tanya. Ya, ini sederhana. Kita coba lihat yang lain. What time do you go to school? What time? Jawabannya apa kira-kira? By bus, always go to school. Yes, I go on time. Ya, kita lihat jam berapa kamu pergi ke sekolah. Jadi jelas di sini yang ditanyakan what time, jam berapa. Tentunya informasi yang dicari adalah info tentang waktu. Oke. Jadi kalau by bus itu cara, always itu informasi intensitas, yes, no ini bukan jawaban untuk kata tanya. Jadi jawabannya adalah at 7, informasi waktu. Oke, kita lanjut satu lagi. Blah blah blah, you give for your father's birthday. I just give him a new tie. Kita lihat di sini pilihannya what, do, what is, atau what do. Kita lihat kalimatnya. Kalau kita artikan bla 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 you give for your father's birthday, bla 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 kamu berikan untuk ultah ayahmu. Berarti yang hilang di sini adalah mau menanyakan objek. Ya, kita bisa dapat informasinya dari sini. I just give him a new tie. Objeknya new tie. Dasi baru. Info bendanya. Oke. Karena yang ditanyakan adalah info benda, info spesifik, maka kita gunakan kata tanya. Kemudian karena ada kata kerja give, maka kita gunakan kata bantu. Sehingganya bagian yang kosong ini harus diisi kata tanya plus kata bantu. Kita lihat option A ini hanya kata tanya saja, nggak ada kata bantu, jadi nggak bisa. Option B ini hanya kata bantu, ini digunakan untuk yes no question, sedangkan kita mencari informasi a new tie, jadi nggak bisa digunakan. Kemudian yang C, what is, ini kata bantu ada, kata tanya ada, tapi is itu tidak tepat untuk kata kerja. Is itu untuk complement. Jadi jawabannya adalah yang delta, what do. Ada kata tanya, ada kata bantu yang sesuai. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga enjoy learning with me and goodbye.